Serial Khotbah 150. Ketika Kristus menguasai hatimu. Mari kita baca sama-sama. Lanjut. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, di sini saya mau media kasih warna. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Nah, itu warnanya lain. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Baik, saudara perhatikan. Saya baca 8, saudara 9, dan ayat 11 kita baca bersama-sama. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9, silakan. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. 11, 2, 3. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Kata sampah dalam bahasa Yunani dipakai dua pengertian. Sampah kering disebut kusim malombana. Sampah basah disebut Apa yang merupakan kebanggaan kuanggap yaitu sampah kotoran. Kalau kita sudah punya kebanggaan dalam dosa, begitu kita menjadi Kristen, maka kita harus berubah dan tidak lagi kembali kepada sampah yang dulu. Orang Kristen bertobat ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah orang Kristen dalam tahap bertobat. Setelah dibaptis, bertobat semua? Bertobat. Menyesali perbuatan saudara? Menyesal. Ada banyak orang ketika ada dalam dosa, dia sampai pada bertobat dan menyesali saja, tapi tidak sampai pada perubahan hidup. Banyak orang sampai kedua, tapi tidak ketiga. Itu berubah hidupmu. Paulus bilang, semua kebanggaanku kuanggap sampah. Jangan kembali lagi supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran yang dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara bahwa ketika you bertobat, apa yang menjadi kebanggaan? Kuanggap bapak-bapak yang dari dulu suka pacaran, setelah menikah tidak boleh pacaran lagi. Kuanggap sampah wanita selain istri. Amin? Gak ada yang amin. Istri saya pernah lagi tidur berdua, dia bilang, Pak, jujur ya,
Aku orang keberapa yang kau pernah cintai? Saya langsung bilang, kau bukan yang pertama, tapi kau yang terakhir. Anjay. Pakai anjay karena memang keluarga saya suka bercanda. Istri saya sambil tidur. Kuanggap sampah. Kalau bicara latar belakang Richard Surinta itu parah. Gua pacaran dengan wanita malam, cewek tinggi, tapi penari ular. Dulu penari ular, terus berubah nama menjadi striptease, berubah lagi jadi dancer sampai sekarang. Jadi gua nggak mau, walaupun dia cantik, nggak. Gue cari wanita jemaat, nggak mau dasar. Itu sebabnya saya tidak mau. Tiba-tiba gue lagi khotbah, tiba-tiba ular piton masuk. Orang bilang ular, enggak, itu bininya Pak Richard. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah semua saudara-saudara sini, kebanggaan saudara. Yang tadinya you sombong, itu sampah kering aja itu, buang. Tapi yang you punya dosa-dosa yang berhubungan dengan kenajisan, you pakai kata sampah, yaitu skubala. Gak ada orang kembali kepada itu harus di flash. Pergilah kau, tidak akan kembali. Paulus bilang, supaya aku mengenal Kristus. Ayat 10, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Alkitab memberikan pengertian dua, mengenal dan tahu. Saudara suami istri, ini yang muda-muda udah pernah pacaran? Tapi ada yang sudah. Kalau anak-anak muda pacaran itu nggak profesional, cemburunya gila. Ceweknya datang, lu naik apa? Bajai. Sopir bajai perempuan apa laki? Nggak prof. Saya mau tanya sama saudara. Ini yang udah menikah. Saya mau tanya sama saudara semua. Pernah nggak saudara suami istri berantem? Pernah? Sering nggak? Gak apa-apa, jawab aja. Ini saya lihat ada muka-muka istri, muka petarung semua nih. Kalau suami ngomong apa lo apa? Lu pikir gua takut apa lo? Wanita itu akan menantang suami ketika di atas 20-30 tahun menikah. Itu sebabnya kalau istri, wanita di handphone, kalau baru menikah, ditulis situ, my lovely. My lovely, oh my lovely, halo. 10 tahun menikah, lovely-nya hilang, my love. 20 tahun menikah, semua hilang, tinggal lovely. 30 tahun, wow, udah mulai berkelahi, langsung berubah jadi Kapolres. Lo di mana sih lo? Lo pulang dong, jangan jauh-jauh, malam itu. Orang bilang apa lo? Ini Kapolres. Kalau sampai 40 tahun menikah, istri udah malampir. Jadi sudah, saya udah lihat istri di sini udah tingkat malampir. Kenapa laki bini berkelahi? Laki bini sering kali berkelahi karena Anda belum sampai pada tingkat mengenal pasanganmu. Tidak ada rahasia. Paulus berkata, kuanggap sampah
terbuka di mata Tuhan sehingga aku mengenal Kristus secara pribadi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalam hidupku. Amin. Itulah ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Harus punya pengenalan. You datang ke gereja. Saya lihat ini ada banyak ibu-ibu yang memang luar biasa. Full time di gereja, bahkan overtime, menjurus overdosis. Ini dari pagi sampai sore ada di sini. Mantap, 4L, lu lagi. Tapi kau bukan saja hadir di gereja. You harus belajar meninggalkan kebanggaan, dosa, supaya you menganggap sampah semua kebanggaan di luar Kristus, agar you bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Anda masih bersungut-sungut nggak? Kalau Anda masih bersungut-sungut, Anda tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Istri yang mengeluh terus sama suami dengan masalah-masalah, maka istrinya itu masuk dalam kategori tidak mengenal suaminya secara pribadi. Dalam hidup kita, marilah. Paulus berkata, luar biasa, aku terbuka di hadapan Tuhan. Nah, duit banyak ini. Banyak orang Kristen berpikir terlalu duniawi. Semua dihitung dengan uang, kemewahan, dan materi. Akibatnya banyak orang Kristen memiliki pandangan yang kurang tepat tentang apa sebenarnya tujuan utama menjadi orang Kristen. Orang Kristen kaya-kaya. Kalau ditanya apa tujuannya menjadi Kristen, jawabannya muncul, agar diberkati. Banyak jemaat yang pengen jadi pendeta karena pendeta naik mobil mewah. Tahun 80-an awal, saya mengambil keputusan menjadi pendeta. Gak ada pendeta bawa mobil mewah. Pendeta kalau datang naik mobil mewah, parkirnya langsung depan rumah. Pak Richard naik mobil apa? Apart. Langsung depan rumah ya Pak, parkirnya. Nanti jemaat lewat belakang. Gue udah tahu semua. Pak Richard naik apa? Motor. Parkir di ujung sana. Dekat kambing. Semua. Pendeta kaya lewat istri yang hamil 5 bulan. Dalam nama Yesus seperti pendeta. Pendeta kaya lewat semua kasih kepala. Doain saya biar transfer. Pendeta miskin lewat tarik kepala. Semua begitu. Agar enteng jodoh. Memang di gereja itu banyak cewek cantik. Karena semua tidak ada yang nutup-nutup lagi. Semua terbuka. Bahkan wanita kalau mau ke gereja aja, semua ibu-ibu dandannya luar biasa. Gereja 2 jam, dandannya 3 jam. Jalur lambat, jalur cepat, perboden, semua diurusin. TikTok, taktok, taktok, taktok. Semua dicabut, taktuk, taktuk, taktuk. Semua terbuka, cantik-cantik. Itu sebabnya kalau saya lihat ada suami yang jelek dapat wanita yang cantik karena dapat di gereja. Karena gereja banyak wanita cantik. Kalau saya lihat wanitanya jelek, lakinya ganteng, itu karena doa semalam suntuk. Karena dia doa, Tuhan membela dia. Kalau saya lihat dua-dua jelek, karena kurang doa puasa. Enteng jodoh. Semua orang datang ke gereja dengan tujuan. Pak Richard teman saya itu dia datang ke gereja cuma mau cari jodoh. Dia lihat ada cewek cakep, dia langsung kenalan. Nggak apa-apa.
Daripada lu kenalan dengan di cewek-cewek hayam muruk. Ya malam dengan mobil lewat, ada yang bilang shalom, shalom. Daripada lu kenalan di situ untuk apa? Mendingan di sini. Ini banyak wanita-wanita nih, saya lihat semua. Ada ibu-ibu yang sudah sendiri. Walaupun sudah di atas 50. Siapa tahu lu mau ambil. Jangan takut ibu-ibu. Ada laki yang senang yang alot. Agar masuk surga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku. Kristen menawarkan surga yang mulia. Karena Allah, Dia turun menjadi manusia. Mati di atas kayu salib untuk melepaskan kita dari segala dosa. Kalau ditanya apa tujuan orang ke gereja, agar melejit karir, agar tidak ditimpa bencana. Ada seorang wanita yang bersaksi ketika tsunami datang, ada tangan yang tidak terlihat yang mengangkat dia. Anda datang ke gereja untuk diberkati, Anda datang untuk cari jodoh, Anda datang untuk masuk surga, Anda datang untuk karir, supaya usaha you berhasil. Anda datang supaya tidak ditimpa masalah-masalah. Semua jawaban itu tidak salah, tapi kurang tepat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Tujuan tertinggi dari hidup Kristen dalam bahasa Latin disebut imitatio Christi. Menjadi serupa dengan Kristus. Max Lucado. Allah mengasihimu apa adanya, tetapi Ia menolak membiarkan Anda seperti itu. Ia ingin agar Anda menjadi persis seperti Kristus. Apa yang Yesus pikirkan, pikirkanlah. Orang bilang, Richard, pelayanan hanya di gereja-gereja besar saja. Tidak juga. Gue mau buktikan apa lagi. Gue pergi ke daerah Kalimantan, hampir gue tabrak kerbau. Hati-hati Pak, jangan sampai gue mati bukan karena dipanggil Tuhan, dipanggil kerbau. Apa yang saya mau buktikan lagi? Saya pernah pergi ke satu tempat, kita penginjilan di hutan. Pagi kita harus menyeberang sungai, jembatannya patah. Jembatan patah, kita harus berenang. Barang-barang kita dibawa sama orang kampung ke sebelah. Tapi satu-satunya jalan kita berenang. Pas mau berenang, orang yang ikut saya bilang gini, Pak Richard bisa berenang? Bisa. Mau berenang kampung, mau berenang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Kalau berenang berpendidikan itu begini. Kalau berenang kampung, sa. Saya bilang tergantung mau berenang model apa. Waktu gue mau berenang ke sebelah, ini orang dia bikin gue takut. Dia bilang, Pak Richard, berenangnya cepat ya. Kenapa? Di sini banyak buaya, darah Yesus. Saya bilang, Tuhan, jangan sampai gue mati gara-gara dimakan buaya. Akhirnya lama-lama saya bilang, jalan. Pak Richard nggak takut, nggak takut. Kalau gue lagi berenang, buaya muncul, saya bilang, sama-sama buaya. Lu kuasailah air, gue kuasai darat. Jadi gue bercanda begitu. Kalau tidak tegang semua di melewati sungai itu. Jadi kalau saya sekarang gak kemana-mana lagi, ya udahlah, gue mau buktikan apa lagi? Emang masa tua gue harus ditelan buaya apa? Ini yang muda-muda nih, penginjil-penginjil, generasi-generasi baru. Jadi saudara, hanya ingin agar Anda menjadi persis seperti Kristus.
Itulah yang Paulus bilang, mengenal dia. Saudara, kalau masih bersungut-sungut, Anda belum mengenal Yesus. Anda tidak mengenal Yesus karena Anda tidak mendengar firman. Kenapa orang bisu? Orang bisu karena tidak bisa mendengar. Karena dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa ngomong. Saya banyak ngobrol dengan orang bisu. Itu ada orang bisu di Papua, dia sakit. Saya bilang, kamu jaga pikiran, jangan negatif, positif. Mudah ya. Kamu hati gembira. Langsung dia tertawa. Lu pikir bikin orang bisu tertawa gampang? Susah. Ini saya lihat ini ada yang tertawa, ada yang nggak tertawa. Yang nggak tertawa itu bisu tuh. Di sini berlaku hukum akibat pergaulan. Dengan siapa menghabiskan bagian besar waktu untuk bergaul. Anak-anak muda di sini, kalau orang tua bilang, jangan kau bergaul dengan teman kamu yang ini. Mama lihat orang yang gak benar. You ikuti aja. Karena kalau you punya pergaulan yang baik, tapi you masuk dengan orang yang buruk, salah jalan. Ingat orang tua semua. You didik anak dari sekolah minggu, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Anak umur 20 tahun berubah semua. Amin. Berubah. Ini anak-anak muda ini gampang dibelokin, gampang semua, dosa di mana-mana. Ini yang ranking 35 dari 40 anak. You harus bergaul dengan orang yang ranking 1 sampai 10 supaya you punya cara belajar dan you punya ranking berubah. Jangan dari 40 you ranking 35, you akrab sama 36, 37, 38, 39, 40. Itu kalau you satu kelompok di sekolah itu butuh mujizat. Semakin banyak waktu untuk bergaul dengan Kristus, semakin akan menjadi serupa dengan Dia. You kalau bergaul dengan Tuhan terus, you datang ke gereja, you kritik gereja. Ya karena you belum kenal. Halangan untuk menjadi seperti Kristus. Yang pertama, ego. Untuk menjadi seperti Kristus ternyata tidak mudah. Ada 3 hal penghambat, ego. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Uang boleh, tapi jangan uang menjadi satu-satunya yang engkau cari. Apa yang kamu cari? Uang. Apa yang kamu cari siang, malam, pagi, petang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Ini nggak tahu ya semua ya? Berarti sekolah minggunya nggak lulus. Ego. Orang semua egois. Coba saudara kalau foto semua bareng-bareng, foto bareng-bareng. Begitu hasilnya dikirim ke WA saudara. Yang muka yang saudara cari siapa duluan? Muka lu sendiri. Ego. Ego atau keakuan adalah halangan terbesar dalam menjadi seperti Kristus. Yang masuk dalam kategori egois. Kenapa demikian? Sebab ego yang sudah tercemar oleh dosa, kecenderungan yang berlawanan dengan hati Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam.
Semua orang maunya dilayani, padahal Kristus maunya melayani. Kita nih harus melayani. Melayani itu ada dua pengertian. Yang pertama, merendahkan diri. Yang kedua, menghormati orang. Kalau you melayani Tuhan, you nggak merendahkan diri, nggak bisa. Kalau saya orang yang ngomongin saya, fitnah saya bisa peluk. Hei, puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya salaman. Yang benar yang mana? Memang begitu pelayanan, nggak bisa. Semua orang mau dilayani. Semua orang maunya jadi bos. Coba lihat, rata-rata orang mau yang terbaik, tertinggi. Semua orang ingin mempertahankan nyawanya. Padahal Kristus memberikan nyawanya. Capek untuk Tuhan. Daya tarik dunia. Ini ada. Jadi dunia atau sering juga disebut daging. Dalam kitab adalah segala kesenangan dunia yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Gaya hidup yang memuja kesenangan duniawi disebut gaya hidup hedonis. Saya anak-anak muda semua ya. Jangan kayak anak muda yang lain. Malam minggu yang enak-enak ya pasti enak. Hari Minggu cari perjamuan kudus. Pemutihan kembali. Malam minggu kembali lagi. Yang enak-enak ya pasti enak. Itu setan juga bingung, lu mau jadi apa? Pesta pora, hura-hura, dan klub-klub malam, clubbing, selalu dipadati pengunjung karena orang mencari kesenangan. Tuhan panggil saya itu di nightclub. Dan kalau nightclub itu satu malam, itu bisa orang waiting list luar biasa. Walaupun nightclub bayar, di sini gratis, tapi banyak yang kosong. Karena dia takut ada tagihan persembahan. Mungkin juga banyak orang yang kritik pendeta, tapi kasih persembahan cuma 1.000. Udah kritik mahal, 1.000 lagi. Tapi gak apa-apa, Tuhan menerima. Tidak semua kesenangan duniawi adalah dosa, tapi ada kesenangan duniawi yang membuat jauh dari Tuhan. Gaya hidup hedonis, hidup hanya untuk senang-senang, sekarang ini merupakan gaya hidup yang seperti itu, ngetren. Banyak orang dengan alkohol dan sebagainya. Gaya hidup ini jangan terlalu lah. Biarin aja. Alkitab berkata, perbuatan dunia, biarlah dunia. Tapi kita hidup dalam dunia, tidak duniawi. Amin. Tapi kesenangan yang demikian pada akhirnya mematikan. Sebab menjauhkan manusia dari Tuhan. Pandangan mereka terangkum dalam pandangan filsafat Epikuris yang menyatakan, bergembiralah engkau hari ini, puaskanlah nafsumu, karena besok engkau akan mati. Itu sebabnya Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Luar biasa. Masih panjang, tapi kita harus hentikan karena ada waktu yang harus. Kesimpulan. Tujuan tertinggi menjadi orang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Imitatio Christi. Mulutmu, pikiran, hati, perbuatan seperti Kristus. Kita harus memperjuangkan hal itu sepanjang hidup kita. Berikan kemuliaan. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah memuji Tuhan dan mendengar firman.
kami masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin.